Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kita. Pernahkah kita berpikir bahwa persahabatan itu hanya milik manusia, bahwa hewan-hewan hanya saling memakan atau saling menjauh? Eits, ternyata salah besar ya Sobat Movers. Di alam liar, di mana setiap hari ada perjuangan bertahan hidup, ada hal-hal yang jauh lebih indah daripada sekedar bertahan hidup. Ada ikatan yang tak terduga, persahabatan yang melintasi batas spesies, yang membuat kita terharu dan kagum. Hari ini, kita akan menyusuri beberapa persahabatan hewan paling tak terduga di dunia. Hubungan yang tidak masuk akal, namun nyata adanya. Siap-siap terharu dan tersenyum lebar ya. Yuk, kita mulai. Pasangan yang sangat kecil tapi luar biasa erat persahabatannya, semut dan kutu daun. Kira-kira, apa yang membuat mereka bersahabat? Bukankah semut bisa saja memakan kutu daun? Ternyata, mereka saling memberi hadiah yang sangat berharga loh. Kutu daun hidup dengan menghisap cairan tanaman, dan sisa makanannya berupa cairan manis yang disebut madu kutu. Nah, cairan manis ini adalah makanan kesukaan semut. Sebagai gantinya, semut menjaga dan melindungi kutu daun dari musuh-musuhnya, seperti kepik atau serangga lain yang ingin memangsa mereka. Kalau kamu mencintai ayahmu, tekan like. Kalau kamu mencintai ibumu, tekan subscribe. Kalau kamu mencintai keduanya, tekan like, komen, dan subscribe. Di dasar laut yang berpasir, hidup dua sahabat yang saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Udang buta dan ikan gobi. Udang ini bisa dikatakan hampir tidak bisa melihat, tapi dia sangat rajin dan kuat. Dia menggali lubang yang dalam dan aman untuk tempat berlindung dari bahaya. Tapi karena tidak bisa melihat, udang tidak tahu kapan bahaya datang. Disinilah peran ikan gobi. Ikan gobi memiliki penglihatan yang sangat tajam. Dia tidak bisa menggali lubang, tapi dia berjaga di mulut lubang yang dibuat udang buta. Saat udang bergerak keluar, dia selalu menyentuh ekor ikan gobi dengan antenanya, seperti memegang tangan sahabatnya. Jika ada bahaya, gobi memberi isyarat dan keduanya segera masuk ke dalam lubang yang aman. Pelajarannya, kita tidak perlu sempurna. Apa yang kamu kurang bisa ditutupi oleh kelebihan sahabatmu. Ini adalah persahabatan yang paling mengejutkan banyak orang. Bayangkan, seekor buaya, pemangsa yang ditakuti, diam saja, bahkan sengaja membuka mulutnya lebar-lebar agar seekor burung kecil bisa masuk ke dalamnya. Inilah burung plover dan buaya. Setelah makan besar, sisa-sisa daging sering tersangkut di gigi buaya. Jika tidak dibersihkan, giginya bisa sakit dan bernanah. Nah, burung plover datang untuk membantu. Dia mematuk dan memakan sisa makanan di sela-sela gigi buaya, sekaligus mendapatkan makanan yang enak. Lihat yang ini, bikin gemas sekaligus terharu banget kan? Babi kecil dan anjing. Kira-kira siapa yang menyangka? Babi dan anjing beda bentuk, beda kebiasaan, beda suaranya. Tapi lihat deh, babi kecil itu bersandar nyaman di tubuh anjing, seolah merasa paling aman dan tenang di dunia. Anjingnya pun diam saja, menerima sahabatnya dengan tulus tanpa mengganggu. Mereka saling menemani, saling memberi kehangatan tanpa peduli siapa mereka. Banyak orang bilang mereka nggak mungkin akur, tapi lihat sendiri, persahabatan sejati itu nggak peduli warna, bentuk, atau jenis. Yang penting hati selalu terbuka dan saling menerima. Sungguh persahabatan yang hangat dan tulus banget. Yang ini paling menyentuh hati saya, simpanse dan kura-kura. Simpanse itu hewan yang kuat, cerdas, dan aktif bergerak. Sedangkan kura-kura lambat, tenang, dan sabar luar biasa. Dua dunia yang berbeda sekali. Tapi lihat, simpanse duduk tenang di samping kura-kura, menyentuh sahabatnya dengan lembut dan hati-hati, seolah menghormati ketenangan dan kebijaksanaannya. Kura-kura pun diam saja, merasa aman di dekat sahabatnya yang kuat. Tanpa kata-kata, mereka saling mengerti, mengajarkan kita kekuatan dan kelembutan, kecepatan dan kesabaran, semuanya bisa bersatu dengan indah kalau kita saling menghargai. Sungguh pemandangan yang menenangkan hati ya. Pasti sering melihatnya kan? Burung kecil yang selalu hinggap di punggung sapi, kerbau, atau rusa. Itu adalah burung sapi dan hewan ternak seperti kerbau.
Burung ini tidak sekedar menumpang, dia sedang bekerja keras membantu sahabatnya. Di punggung kerbau, banyak sekali kutu, lalat, dan serangga kecil yang menghisap darah dan membuat kerbau gatal serta kesakitan. Burung sapi memakan serangga-serangga itu satu persatu. Kerbau menjadi nyaman dan bebas dari gangguan, sementara burung mendapat makanan yang lezat tanpa harus susah mencarinya. Dan jika ada bahaya, seperti singa atau pemburu, burung ini akan terbang tinggi dan berteriak keras, memberi peringatan kepada kerbau agar segera waspada. Ini mungkin persahabatan yang paling aneh dilihat, tapi sungguh menakjubkan. Kepiting kecil dan ubur-ubur. Kepiting yang masih kecil dan lemah tidak punya perlindungan yang kuat melawan musuh di laut luas. Lalu dia menemukan cara yang luar biasa. Dia menempel dan hidup di bawah tubuh ubur-ubur. Ubur-ubur memiliki tentakel yang menyengat dan berbahaya bagi siapa saja yang ingin mendekat. Tapi, kepiting kecil ini kebal terhadap sengatannya. Dia berbaring tenang di bawah tubuh ubur-ubur, diantar kemana-mana, terlindungi dari bahaya. Sebagai balasannya, kepiting memakan parasit dan kotoran yang menempel di tubuh ubur-ubur, menjaga sahabatnya tetap bersih dan sehat. Nah, ini pasangan yang gak pernah disangka-sangka, Rubah dan Luwak. Di alam liar, Rubah dan Luwak itu biasanya saling menjauh, bahkan bisa jadi saingan makanan. Rubah itu cerdas dan gesit, Luwak itu kuat dan berani. Tapi lihat di sini, mereka makan berdampingan dari wadah yang sama dengan tenang. Gak ada yang mengancam, gak ada yang berebut. Mereka saling menghormati ruang masing-masing, makan dengan damai seperti sahabat lama. Mengajarkan kita sesuatu yang penting banget. Meskipun kita beda sifat, beda kebiasaan, bahkan biasanya dianggap saingan, kita tetap bisa saling menghargai dan hidup berdampingan dengan damai. Itulah persahabatan yang dewasa dan bijaksana. Persahabatan yang paling manis dan lembut, kuda laut dan spon laut. Kuda laut berenang sangat lambat, hampir tidak bisa lari dari bahaya. Tapi dia punya cara yang sangat cerdas. Dia melilitkan ekornya yang panjang ke tubuh spon laut atau bintang laut, lalu diam di sana. Spon laut bentuknya tidak beraturan dan berwarna-warni. Kuda laut bisa menyamar sempurna di antara mereka, sehingga pemangsa tidak bisa melihatnya. Dan karena spon laut tidak bergerak, kuda laut bisa bersembunyi berjam-jam, bahkan berhari-hari dengan tenang. Spon laut tidak keberatan dan dia tidak merasa terganggu sama sekali. Bayangkan berteman dengan seseorang yang beda segalanya, bentuk, suara, kebiasaan, bahkan dunianya. Mustahil kan? Tapi lihatlah ini. Seekor anak anjing dan sekawanan anak bebek, dua makhluk yang seharusnya asing justru bersahabat paling erat. Siapa sangka? Semuanya bermula saat anak-anak bebek ini baru menetas dan kehilangan induknya. Mereka bingung, sendirian, dan takut. Lalu si anak anjing mendekat bukan untuk mengganggu, tapi untuk menemaninya. Sejak hari itu, mereka tak terpisahkan. Saat anjing berlari kecil, bebek-bebek itu bergegas mengejar di belakangnya. Saat bebek-bebek berenang di kolam, si anjing setia duduk di pinggir, menjaga mereka dari jauh. Makan bersama, tidur berdesakkan, kemana-mana selalu beriringan. Beda jenis, beda dunia, tapi hati mereka saling menyatu. Di hutan hujan tropis, ada kerjasama yang sangat cerdas antara burung pelatuk dan kawanan semut. Burung pelatuk ini tidak mencari makan sendiri. Dia justru berjalan atau terbang tepat di depan kawanan semut yang bergerak maju. Saat semut berbaris, beribu-ribu ekor melewati semak-semak, serangga-serangga kecil yang bersembunyi di dedaunan, ketakutan dan terbang keluar. Nah, disitulah burung pelatuk menunggu. Ia menangkap serangga yang lari ketakutan itu. Tapi tunggu, semut juga mendapat keuntungan loh. Burung ini memberi sinyal bahaya jika ada pemangsa yang mendekat, sehingga semut bisa segera bersembunyi. Mereka saling menjaga dan saling memberi makan tanpa pernah saling menyakiti. Persahabatan kecil ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat dalam. Seringkali kita manusia terlalu sibuk melihat perbedaan.
Kita melihat warna kulit, asal-usul, bahasa, atau kebiasaan, dan kadang menjauh hanya karena berbeda. Tapi lihatlah mereka. Hewan sederhana ini justru membuktikan bahwa persahabatan sejati tidak mengenal spesies, tidak mengenal perbedaan, dan tidak mengenal batas. Kasih sayang itu tidak butuh alasan yang rumit, tidak butuh kita sama persis. Yang dibutuhkan hanyalah satu hal kecil, ketulusan. Kesediaan untuk menerima apa adanya dan keinginan untuk saling menemani. Jika dua hewan yang berbeda dunia saja bisa bersahabat seerat itu, mengapa kita, manusia yang diberi akal budi, masih sulit untuk saling menyapa, saling menghargai, dan berteman tanpa memandang beda? Selama ini kita sudah melihat begitu banyak keajaiban. Anjing yang menjaga kijang, gorila yang menolong gajah, kura-kura yang dibantu anaknya, dan masih banyak lagi. Hingga kisah anak anjing dan bebek ini. Semuanya mengajarkan kita satu hal yang sama, bahwa kasih sayang, kesetiaan, dan kepedulian itu ada di mana-mana. Bahwa tidak ada batas untuk peduli pada makhluk lain. Hewan-hewan ini tidak perlu pelajaran tentang persahabatan. Mereka hidupi begitu saja. Mungkin justru kitalah yang perlu belajar kembali dari mereka. Belajar untuk tulus, untuk saling menjaga, untuk tidak memandang perbedaan, dan untuk selalu ada saat teman membutuhkan. Semoga video ini bisa menginspirasi hatimu agar lebih sayang kepada sesama makhluk hidup, lebih menghargai setiap teman yang ada di sekitarmu, dan selalu ingat, persahabatan yang paling indah adalah persahabatan yang tidak melihat perbedaan. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih telah menemani perjalanan ini melihat betapa indahnya dunia hewan. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, mana yang paling menyentuh hatimu. Dan jika kamu suka konten seperti ini, silakan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah luar biasa lainnya. Semoga harimu penuh kasih sayang.